Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngampus. Balik lagi di acara Ngampus Talk atau Ngotak. Kali ini uh, sesinya lumayan seru nih, bakal lumayan seru gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru join ke Ngotak, apa sih Ngotak gitu ya? Ngotak itu adalah merupakan salah satu baktinya Ngampus, itu untuk teman-teman, apa namanya, supaya bisa ngobrol-ngobrol, supaya bisa menjembatani antara yang punya keahlian gitu ya, yang punya skill gitu kan dengan sobat kampus yang pengen belajar nih gitu kan supaya kita dapat tempat untuk sharing knowledge gitu. Balik lagi sama saya di sini ada Gatot Wicaksono. Hari ini akan menjadi host gitu ya untuk ngotak kali ini bareng teman-teman dari admin kampus juga ada, dan juga kebetulan kita sudah kedatangan salah satu narasumbernya nih, lumayan keren hari ini. Temanya untuk hari ini kita akan ngomongin crypto adoption gitu ya, pemula cuan maksimal. Itu yang akan disampaikan salah satu teman kita gitu kan, oleh kebetulan tiktokers juga nih kalau nggak salah nih, tiktokers untuk yang bidang kripto gitu yang sering masuk FYP juga, dan founder dari Cryptokers. Ada Mas Wahyu Adiputra. Halo Mas Wahyu. Halo, Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, mantap. Terus juga nanti buat Sobat Ngampus, nanti kita juga akan ada Q&A. Jadi kalau misalkan teman-teman Sobat Ngampus ada punya pertanyaan gitu ya terkait dengan kripto yang lagi happening gitu kan, yang lagi hits banget nih, monggo nanti bisa langsung tanya aja di kolom chat ya. Gitu. Terus juga jangan lupa tag ke @ngampus_ sama @cryptokers gitu ya di Instagram supaya share keseruan hari ini. Nah, yang paling penting terkait dengan absensi nih gitu, karena di awal saya reminder dulu, gue reminder dulu untuk teman-teman, nanti absennya itu ada di kolom chat, itu nanti admin kita akan share feedback form, nah nanti itu tolong diisi gitu ya, itu sebagai untuk dapat sertifikat dan juga absensi hari ini gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya silakan Mas Wahyu. Monggo Mas, kalau ada yang mau di-share Mas. Oke, izin share ya, share Siap, screen. siap. Saya share screen desktop. Oke. Sejauh ini suara saya lancar kan ya? Sip, aman Mas. Layar Oke. juga sudah kelihatan. Monggo Mas, the stage Oke. is yours Mas. Monggo Mas. Oke, thank you Mas Gatot Wicaksono. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sungguh senang sekali nih diajak ngotak kali ini, dan pembahasan kali ini saya diminta untuk seputar cryptocurrency. Cryptocurrency saat ini lagi happening banget, dunia investasi ini lagi tumbuh besar-besaran, apalagi semenjak pandemi, semenjak orang-orang nggak bisa kerja di luar, orang-orang cari banyak alternatif, terus di saham, di kripto, reksadana, banyak banget dunia yang lagi happening banget terkait investasi, dan salah satunya yang sedang booming-boomingnya dan termasuk baru-barunya adalah cryptocurrency gitu. Kebanyakan orang yang melihat, saya punya temen ikut kripto, cuannya luar biasa, bisa punya ini, jadi sultan segala macam. Terus saya punya kenalan, bla bla bla. Pasti teman-teman sering mendengar itu ya kan, sering mendengar orang-orang yang punya pengalaman di cryptocurrency. Dan tapi itu menjadi suatu hal yang berbahaya, di sisi lain tuh menjadi suatu hal yang berbahaya karena cryptocurrency ini baru kan. Cryptocurrency ini baru, dan banyak orang yang sekedar ikut-ikutan tapi tidak belajar dulu, tidak literasi keuangan dulu, tidak bahkan mengeluarkan rela berhutang untuk investasikan, itu udah mindset yang salah gitu. Ya, betul. Betul. Jadi fundamentalnya perlu dipelajari. Iya, betul. Hal yang paling penting adalah fundamental sebenarnya. Gitu. Ya. Dan di sesi kali ini kita bahas pemula cuan maksimal. Gimana caranya teman-teman ini yang baru atau belum pernah tahu sama sekali untuk terjun di dunia cryptocurrency ya lewat crypto education ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Jadi apa itu sebenarnya cryptocurrency? Simpelnya, cryptocurrency itu mata uang atau aset digital di dalam internet.
Tapi apa yang membedakan mata uang atau uang kita di dompet digital seperti ya banyak ya layanan-layanan keuangan perbanking, internet banking yang kita saat ini ada gitu. Tapi yang membedakan cryptocurrency dengan dompet digital yang lain adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Jadi simpelnya ini adalah harta kekayaan, mata uang atau aset yang ada di dalam internet gitu dengan teknologi peer-to-peer di mana nggak ada sentral dan semuanya bersifat desentralisasi. Sesimpel itu karena memahaminya aja sesimpel cryptocurrency. Nah, crypto itu dari asal encrypt. Jadi sifat yang itu menjadi dasar cryptocurrency karena keamanannya dan teknologinya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya teman-teman buat yang baru tahu cryptocurrency ya sesimpel itu. Jadi kripto beda sama saham. Kalau saham itu kan kepemilikan aset, kepemilikan perusahaan. Kalau kita punya, ya betul. Kalau kita punya saham BCA, itu sama aja kita punya sebagian milik dari perusahaan BCA. Nah, kalau kripto ini ya seperti mata uang atau aset yang ada di internet. Oke. Berarti betul-betul nggak ada fisiknya ya Mas ya? Nggak ada yang cetak Bitcoin gitu, koinan gitu nggak ada ya Mas ya? Berarti ya betul-betul digital semuanya. Iya betul. Jadi benar-benar semuanya purely digital. Kalau teman-teman melihat ada yang pegang koin Bitcoin, itu sebenarnya miniatur aja. Nah, visualisasinya kayak gini, ini miniatur aja. Jadi semuanya full digital. Tapi nanti pasti teman-teman akan bertanya, kok nggak ada fisiknya tapi bisa sangat bernilai dan sangat mahal banget gitu. Nanti kita akan melihat itu. Itu adalah sisi lain dan sisi fundamental yang membuat Bitcoin dan cryptocurrency itu tumbuh sangat besar gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu. Kenapa cryptocurrency daripada aset-aset lainnya? Bukan berarti kita di sini membandingkan dan memilih mana yang bagus, mana yang bukan gitu. Kalau ditanya kenapa kripto ya harus ada dasar. Bukan berarti kita memilih kripto yang lain, no. Saham kita enggak, reksadana kita enggak, atau aset investasi kayak rumah gitu-gitu enggak gitu. Tapi di sini kita harus memahami bahwasannya setiap aset itu punya, setiap unsur investasi itu punya resiko masing-masing gitu. Salah satunya kripto. Kripto ini dasarnya adalah teknologi blockchain. Blockchain itu sistem penyimpanan yang transkripsi, transparan, di mana tidak ada sentral. Berbeda dengan bank digital, bank konvensional, yang biasanya menyimpan uang kita itu di dalam server. Jadi biasanya uang kita di bank itu tersimpan dalam sistem sentral, dalam server gitu. Uang-uang digital kita disimpan di situ. Sedangkan blockchain, uang kita terdistribusi, dicatat oleh banyak server. Itu yang membedakannya aja. Jadi semisal kita punya uang di bank A, katakan bank A atau bank B, ketika servernya itu down atau terkena serangan hacker, itu akan mempengaruhi uang kita gitu. Dan itu banyak banget kasusnya di mana uang nasabah tiba-tiba hilang. Nah, dengan ada teknologi blockchain itu mengubah semua menjadi lebih aman, lebih secure karena sistem pencatatan transaksinya itu terdistribusi. Artinya untuk mengambil uang kita sangat mustahil dan sangat sulit untuk saat ini. Itu yang membedakan blockchain dengan sistem konvensional. Dan kenapa kripto? Karena sejauh ini kripto punya perjalanan yang cukup baik gitu dalam melawan inflasi. Kalau teman-teman lihat di sini ada inflasi dari 1929 sampai 2014. Kita bisa lihat di sini dengan uang $20 kita bisa beli banyak barang dan kebutuhan di tahun 1929. Sedangkan di 2014 bahkan sampai saat ini uang dolar seperti mulai kehilangan value sebenarnya. Berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin yang ditemukan tahun 2008 saat krisis ekonomi saat itu membuat orang-orang mulai beralih bahwasannya mata uang Bitcoin atau cryptocurrency
punya nilai yang lebih asli dan sistem keamanannya lebih canggih, itu menyebabkan orang-orang berburu untuk memiliki Bitcoin atau cryptocurrency. Dan itu disebut dengan deflasi. Kita lihat dari 2012 saat kita punya 1 Bitcoin, kita bisa membeli hanya kebutuhan tertentu, tapi 2014 bahkan sampai 2021 saat ini Bitcoin sudah mencapai sekitar 800 juta. Orang-orang yang mempunyai 1 Bitcoin sudah jadi sultan gitu. Dan itu membuat orang-orang tertarik karena kemampuannya melawan inflasi gitu. Karena tadi kripto ini basicnya adalah blockchain yang membuat orang-orang semakin penasaran dan orang-orang menganggap bahwasannya ini adalah masa depan sistem keuangan. Dan teman-teman harus paham dan harus mengetahui bahwasannya cryptocurrency ini industri yang baru saja bertumbuh. Bitcoin itu baru bertumbuh sekitar dari 2008. 2010 itu mulai diperdagangkan. Otomatis kalau kita hitung baru sekitar 10 tahun. 10 tahun saja industri kripto ini baru bertumbuh. Sehingga hal tersebut membuat Bitcoin dan cryptocurrency mesti bertahan dalam pasar. Dia harus mempertahankan market cap-nya untuk mencapai kestabilan. Itu sebabnya cryptocurrency itu sebuah aset yang sangat volatile. Pergerakannya tuh cepat. Betul. Kalau teman-teman lihat pandemi kemarin saat Mei itu, Bitcoin itu drop-nya luar biasa sadis, sekitar 50%. Sekitar 50%, dan itu membuat banyak investor kripto, bahkan mereka yang sudah memiliki banyak aset kripto itu membuat mereka bersedih gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kripto sudah mulai membaik, pasarnya sudah mulai membaik. Dan karena dasar itulah, karena Bitcoin. Jadi teman-teman harus sadar bahwasannya saat suatu pergerakan harga naiknya tinggi, biasanya jatuhnya juga tinggi gitu. Jadi dia harus mempertahankan supportnya untuk tidak terlalu volatile, dan suatu hal yang harus kita wajari sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kripto itu lebih berbahaya, ya benar sebenarnya, itu benar. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini aset baru. Karena dia harus meningkatkan terus market cap-nya. Market cap itu nilai sebenarnya, nilai yang diperhargakan oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa dapat profit apa aja sih dari kripto? Dalam hal ini, kalau kita terjun di dalam dunia cryptocurrency, kita bisa mendapatkan uang atau profit dari mana aja. Nah, di sini ada 4 yang umumnya orang-orang dapatkan untuk meraih cuan. Sebenarnya di luar hal ini ada hal lain gitu, tapi umumnya orang melakukan ini dalam dunia kripto. Yang pertama adalah investing. Kalau kita memutuskan untuk investasi, artinya kita harus siap untuk meluangkan waktu sekitar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Karena dasarnya investasi. Long term lah Mas ya. Long term lah ya kalau investasi. Ya, betul Mas Gatot. Betul Mas Gatot. Jadi harus jangka panjang. Jangan kita saya mau investasi hari ini. Ntar malam untung 100% gitu. Iya, untung 100% dikit ditarik. Untung berapa persen dikit ditarik. Enggak gitu mindset investasi itu jangka panjang, 5-10 tahun. Dan ada juga metode trading. Nah, trading ini mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, dari capital gain. Sebagai contoh, hari ini kita beli Bitcoin katakanlah 800 juta, cuma beberapa gitu. Terus kita membelinya sejumlah 800.000 lah, katakanlah 800.000 dalam bentuk Bitcoin. Kemudian bulan depan harga Bitcoin jadi 1 miliar, berarti otomatis estimasi cuan kita sekitar 200.000 karena kenaikannya sesuai kenaikan gitu. Itu adalah trading. Simpelnya adalah jual beli. Kayak emas lah, kita beli di bawah, kita beli murah, jual mahal, jangan sebaliknya.
Dan ada juga mining atau staking. Mining ini kita nambang aset digital. Kalau kita bahas ini mungkin akan panjang terkait mining ya, tapi simpelnya mining ini adalah proses penambangan yang menjaga ekosistem cryptocurrency supaya tidak terlalu inflasi dan nilai Bitcoin berharga dan cryptocurrency berharga, karena mining ini adalah proses pertambangan untuk menerbitkan Bitcoin atau cryptocurrency. Dan yang terakhir ada airdrop. Ini banyak juga nih yang berburu airdrop. Dengan memburu airdrop kita bisa dapat koin-koin atau project-project yang baru tumbuh. Dan biasanya kalau project itu bagus, itu bisa bernilai besar. Sebagai contoh dulu ada airdrop Uniswap. Uniswap itu masih harga beberapa ratus ribu gitu. Dan waktu itu dibagikan airdrop itu dapat 200 Uniswap. Dan mereka yang nge-hold saat ini estimasinya 200 Uniswap itu sekitar beberapa puluh juta. Saya kurang update harga sekarang, tapi ya sekitar segitu. Otomatis ini kan mereka benar-benar kayak dapat duit gratis gitu. Dari airdrop. Kayak menang lotre aja Mas Toto dapat gitu. Iya, kayak untung-untungan aja. Padahal airdrop itu cuma ngerjain follow, retweet, like gitu-gitu. Nah, ini tips pemula buat kalian yang baru terjun dalam cryptocurrency. Jadi harus bertahap. Jangan tiba-tiba saya yakin dengan modal yang banyak saya bisa cepat cuan. Ya benar sih, tapi mindsetnya kan berbeda nanti. Kalau sebaliknya gimana? Jadi mulailah dari dasar. Mulailah dari investasi. Mulailah dari investasi, jangan trading dulu atau jangan kemana-mana dulu. Gimana? Ya, kenapa mulai dari investasi? Karena ya balik lagi, ini kripto ini sangat volatile. Kalau kalian perhatikan terus perubahan harganya setiap jam, itu mengganggu psikologi teman-teman dan itu mengganggu kerja teman-teman. Ini Mas Gatot ketawa-ketawa kayaknya pernah mengalaminya nih. Sakit hati ya Mas yang ada ya Mas, kalau setiap jam dipantengin ya Mas. Iya. Kerja jadi nggak maksimal Mas Gatot. Betul. Setuju. Jadi benar-benar harus memulai dari investasi. Jadi model investasinya nggak usah banyak-banyak juga, karena kripto itu volatil, high risk, high return. Jadi kita mesti mengurangi jumlah uang yang akan kita masukin di kripto. Gitu. Jangan banyak-banyak lah. Nah, kemudian kedua, pertimbangkan sebelum membeli. Misalkan di kripto itu kan banyak banget aset yang baru-baru muncul. Jangan tiba-tiba teman-teman punya 2 juta nih, dapat gaji misalkan 3 juta, semuanya ditaruh kripto. Waduh, jangan gitu dong. Dibagi, mesti berapa persen gitu. Katakanlah 10% dari 3 juta, berarti kan 300 ribu. Rutin aja. Dan sebelum teman-teman beli aset itu, pastiin teman-teman riset dulu. Koin yang teman-teman beli ini apa gitu. Jadi buat pemula, pastiin yang cukup beli Bitcoin aja. Karena Bitcoin itu mempengaruhi seluruh aset. Kalau Bitcoinnya lagi bagus, hampir majority pasar kripto itu bullish gitu. Semuanya baik gitu. Tapi kalau Bitcoinnya jelek, lagi turun semua pasar kripto itu mengikuti. Iya, betul. Jadi pastiin teman-teman pertimbangkan sebelum beli koin tertentu atau token tertentu. Nah, yang terakhir adalah investasi layar ke atas. Jadi teman-teman sembari investasi terus literasi, terus meningkatkan pengetahuan teman-teman seputar blockchain itu apa, seputar trading juga bisa, seputar project-project atau baca berita setiap hari. Sekarang banyak banget portal berita yang teman-teman bisa dapatkan untuk mengupdate pengetahuan teman-teman di dunia kripto. Nah, dan juga pastiin teman-teman berprinsiplah dalam investasi cryptocurrency. Jangan tergoda kaya dengan instan. Walaupun di dunia kripto itu banyak yang sudah membuktikan cuma dalam beberapa tahun aja mereka bisa survive dan ya lumayan gitu. Mereka bisa tidak perlu bekerja lagi karena
mereka tekun. Tapi harus diingat bahwasannya tidak ada sesuatu yang instan untuk saat ini. Termasuk kripto, walaupun pertumbuhannya cepat, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam ekonomi. Banyak variabel yang kita perlu pastikan. Jadi jangan tergoda sehingga teman-teman tidak menaruh banyak uang di kripto. Ya sesuaikanlah gitu. Saya berprinsip dulu kalau saya mau menambah jumlah aset kekayaan saya di cryptocurrency, saya harus naikin ilmu dulu. Naikin ilmu. Saat kita menaikkan ilmu, kita akan semakin yakin. Saya nggak khawatir meskipun harganya turun, besoknya turun lagi, beberapa bulan kemudian turun lagi. Bahkan saya cenderung menambah karena literasinya ditingkatkan, otomatis keyakinan itu meningkat dan saya nggak perlu khawatir kalau aset yang saya investasikan itu turun. Dan dengan metode DCA, dollar cost average, itu menjadi solusi banget. DCA itu metode untuk investasi yang sudah cukup populer, di mana kita menaruh untuk investasi misalkan 50.000 per minggu. Kita taruh di suatu aset, kita beli di Bitcoin misalkan setiap minggu. Nah itu metode yang sangat bagus. Jadi nggak usah taruh 5 juta sebulan, nggak usah. Mending lebih enak 50.000 per minggu aja. Itu nggak akan berasa nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun tiba-tiba kok segini gitu. Nah itu prinsip yang bagus untuk teman-teman mulai. Nah ini juga banyak yang nggak paham terkait money flow di dunia kripto. Mungkin kalau kita lihat di sini, saya yakin beberapa teman-teman sobat ngampus ada yang sudah riset lah terkait kripto, terkait Bitcoin dan lain sebagainya, bahwasanya di kripto itu punya yang namanya money flow. Money flow ini di mana uang berputar di kripto. Ini teman-teman perlu sadari bahwasanya dengan strategi ini, teman-teman bisa merasakan profit yang cukup besar gitu. Karena mengikuti arus pasar. Yang pertama, flow pertama biasanya fiat. Fiat itu rupiah, dolar, ringgit, itu pokoknya mata uang dari bank. Mata uang lah ya. Iya betul, mata uang. Nah umumnya dari mata uang itu, dari USD misalnya, USD mereka akan beli Bitcoin. Nah saat udah beli Bitcoin, fase keduanya adalah market cap yang masih besar, kayak Ethereum, Cardano, Binance. Terus mid caps itu biasanya yang peringkat aset kripto yang peringkat 50 ke atas gitu, atau 20 ke atas. Terus low cap, koin-koin micin, token-token micin. Atau kalau teman-teman nggak paham itu apa, itu kayak koin baru, token baru yang baru muncul, yang biasanya naik turunnya itu lebih cepat lagi. Kadang 100% per hari. Gitu. Tapi itu momen yang kalau yang buat investnya nggak terlalu gede, lumayan tuh ya Mas ya buat ini ya, karena kan harganya pasti masih murah kan dia kan. Kayak dulu si Doge pertama kali keluar berapa tuh? Doge ya kan murah banget ya kan? Iya murah banget. Saya ingat waktu pertama kali di kripto, Doge itu masih Rp1. Rp1. Sekarang 3.000-an lebih ya, kurang lebih ya. 3.000-an. 3.000-an kalau nggak salah. Shiba juga dulu kan murah kan? Shiba Inu murah. Itu kan. Shiba Inu murah. Dan ya itu benar kata Mas Gatot, bahwasannya untuk koin-koin yang kecil kita harus mastiin belinya jangan terlalu banyak juga. Sebagai contoh, 100% aset kita di kripto dibagi-bagi. Misalkan 50% untuk Bitcoin, 25% untuk Ethereum. Berapa persennya, pokoknya teman-teman bagi. Nah khusus untuk low caps kayak Dogecoin, Shiba Inu dan lain sebagainya nggak usah gede-gede, 10%, 5-10% itu udah termasuk besar. Kalau bisa di bawah itu. Memang sih dia naiknya cepat, tapi pertanyaannya teman-teman kuat untuk melihat portofolio nggak gitu. Saat dia lagi turunnya itu bisa minus 20% per hari, 40% per hari. Itu kan
dan dari situ banyak orang yang stres, nyesek gitu. Itu kan bahaya banget buat pemula khususnya. Karena banyak banget yang kapok iya. nih Mas terkait kripto gara-gara itu. Pernah dengar ada berita sampai orang bunuh diri kan Mas gara-gara merah? Oh iya pernah. Ada ya Mas ya, kayak gitu. Ada, itu banyak banget beritanya. Gitu. Stres ya orang kalau ngelihat begitu, set abis naruh banyak itu langsung turun merah semua gitu kan. Kayak kemarin kan awal pandemik gitu kan, jebret langsung merah semua. Iya, itu awal pandemi itu benar-benar banyak orang yang stres, bukan hanya asetnya tapi kerjaannya juga itu. Benar. Jadi ya balik lagi, teman-teman harus sadar bahwasanya harus siap nanggung resiko. Teman-teman all in Dogecoin ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma pertanyaannya siap menanggung resiko atau tidak gitu. Kalau saya punya teman rata-rata mereka yang memang baru-baru terjun ini, mereka beli koin-koin atau token-token yang masih murah, koin-koin micin, token-token micin yang masih low caps gitu, mereka beli dan mereka siap menanggung resiko karena kecil lah, tapi saat profit itu gede banget gitu. Betul. Awal-awal pandemi itu kalau nggak salah Dogecoin itu masih belasan perak, sekarang sudah 3.000. Berarti kan ribuan persen tuh. Ribuan persen lah kayak kan. Ribuan persen. Nah, ini hal yang juga penting adalah manajemen portofolio. Ini masih berhubungan dengan tadi sih sebenarnya. Teman-teman harus follow the money flow. Kalau kita balik lagi tadi, setelah fase low caps ini, Bitcoin itu, cryptocurrency itu balik lagi ke Bitcoin. Jadi dia akan memasuki siklus kembali lagi ke Bitcoin. Setelah fase altcoin season itu fase di mana koin selain Bitcoin itu lagi naik-naiknya. Dan Bitcoin lagi jalan di tempat. Nah, kurang lebih gitu. Jadi orang-orang akan menjual koin-koin yang sudah tinggi kayak Dogecoin. Mereka akan jual itu dan beli Bitcoin lagi. Jadi flow-nya berulang nih. Nah, saat Bitcoin sudah tinggi, mereka akan menjual Bitcoin-nya dan mengembalikan lagi. Ya, putar lagi dan yang siklus bawah ini, gitu. Iya betul. Siklus ini berulang. Berulang mengikuti Bitcoin dominance. Nah, itu nanti teman-teman coba pelajarin Bitcoin dominance itu apa, dominasi Bitcoin itu apa. Dan ya tadi, silakan follow the money flow, karena saat teman-teman ikuti flow tadi, itu akan lebih menguntungkan buat teman-teman. Kapan dan tahu kapan masuk Bitcoin, kapan masuk cryptocurrency, altcoin, teman-teman akan merasakan keuntungan yang besar gitu, karena mengikuti uang beredar. Dan pastiin juga teman-teman pilih karakter teman-teman. Teman-teman ini mental apa gitu. Jangan teman-teman bukan orang yang nggak sabaran atau orang yang apa, itu mempengaruhi nanti. Misalkan teman-teman nggak mau ngambil resiko nih, ya berarti jangan invest gede-gede gitu sampai jual rumah, jual motor, nggak usah gitu, karena teman-teman sudah tahu diri teman-teman nggak mau ngambil resiko, ya jangan ambil resiko. Betul. Dan sebaliknya, kalau teman-teman agresif dalam berinvestasi, ya silakan monggo, tapi persiapkan mental teman-teman, karena saat turun harus sabar terus gitu. Itu yang kadang susah orang kripto, bahkan yang sudah mereka yang sudah terjun lama di dunia kripto, kalau nggak terbiasa dengan karakternya, akan kehilangan jati diri gitu, yang ada malah boncos. Iya. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Kalau teman-teman sedang profit, ya silakan ambil, tapi silakan ambil perlahan-lahan, jangan semua lah. Kalau sebaliknya, misalnya lagi rugi, teman-teman harus siap untuk kadang cut loss, kadang jual rugi.
terkadang itu nggak apa-apa untuk menyelamatkan aset kita. Betul. Sebagai contoh, kita punya uang sekitar 10 juta nih di kripto. 10 juta modal awal kita taruh di kripto, investasi lah, atau trading juga. Saat semisal teman-teman berpola pikir manajemen risikonya saat aset saya di bawah 10 juta, saya akan siap jual rugi. Yang kadang itu nggak apa-apa. Karena takutnya ternyata duit teman-teman 10 juta itu jadi 2 juta. Gitu kan. Malah kasihan gitu. Mending diinvest ke hal lain yang bisa lebih produktif. Atau misalkan 10 juta, modal tadi 10 juta, berprinsiplah bahwasannya saat menyentuh 15 juta, berarti 5 juta itu saya amankan dulu, saya jual dulu. Itu salah satu cara manajemen risiko yang baik buat teman-teman. Jadi jangan langsung FOMO gitu lah. Nah, ini the next level sih sebenarnya untuk teman-teman yang mau terjun dalam trading. Karena memang dunia trading jual beli itu sangat menguntungkan banget lah sebenarnya. Karena kita bisa tahu, kita memperkirakan, memprediksi kapan akan naik, kapan akan turun. Gitu kan pasti terbayang di teman-teman yang baru pemula, kalau kita beli murah dan jual mahal itu kan gampang banget ngomongnya. Tapi dengan ilmu trading semua akan terjawab. Beli murah kapan, jual mahal kapan gitu. Saat kapan masuk, saat kapan keluar, dan saat cut loss gitu. Dengan trading ini membuat teman-teman bisa lebih profitnya bermaksimal gitu. Nah, tipsnya apa? Pelajari dasar trading tuh pelajari. Contoh support resisten. Teman-teman harus bisa membedakan yang mana support dan mana resisten. Saat harga menyentuh support, umumnya mantul. Saat harga menyentuh resisten, atap, umumnya dia balik ke bawah. Nah, itu kan dasar sebenarnya yang harus teman-teman pelajari. Supaya jangan sampai teman-teman yakin terus besok pasti naik gitu. Tahun depan pasti naik, belum tentu. Karena di dunia trading kita menganalisa pergerakan harga itu, meskipun tidak 100%, tapi itu bisa menjadi dasar kita untuk membeli atau menjual. Nah, yang tidak lebih penting lainnya adalah kontrol kejiwaan. Ini menurut saya ini nomor 1 sih. Betul. Nah, penting ini. Paling penting. Karena banyak orang yang udah suhu trading. Jago, profitnya ribuan % dari trading futures. Tapi saat mereka boncos, hari keduanya boncos, hari ketiganya boncos, mereka akan stres dan yang ada ya malah rugi-rugi terus gitu, karena mindsetnya itu udah jatuh gitu. Banyak riset yang mengatakan bahwasannya saat kita trading dan kejiwaan kita buruk, dalam artian kita lagi stres, lagi pusing, itu mempengaruhi hasil analisa kita. Dan ini bahaya banget buat teman-teman. Kalau teman-teman lagi sibuk, ya jangan trading. Kalau teman-teman lagi stres, ya jangan trading. Lagi putus cinta, lagi dikhianati, ya kan? Jangan trading. Solusinya jangan trading, karena yang ada malah tambah boncos Anda. Iya. Yang ada malah tambah boncos dan yang rugi dua-duanya gitu. Kontrol kejiwaan. Jadi pastiin ya itu mesti di-maintain terus. Sesuhu apa Anda, sejago apa Anda nanti di kripto, kalau kejiwaan Anda buruk, boncos. Dan itu saya pernah ada di posisi itu dan sangat merusak mental, bahkan fisik juga. I see. Dan yang terakhir adalah disiplin dan rutin berlatih. Kalau kita sekedar belajar analisa, belajar teknikal dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah berlatih,
ya sama aja bohong gitu. Kita nggak akan tahu fenomena-fenomena tertentu yang kadang kita temui di dalam dunia trading. Dan disiplin dalam arti yang tadi saya bilang, kalau sudah rugi berapa yang waktunya ambil, waktunya jual. Kalau sudah rugi berapa ya nggak apa-apa. Kadang nggak apa-apa untuk kita menjual rugi itu nggak apa-apa. Cut loss itu kadang justru sehat untuk menjaga mental trading kita gitu. Dan mungkin itu ya seputar cuan untuk pemula kali ini. Saya rasa ini dasar banget dan memang saya menyampaikan cukup dasar-dasar aja ya, karena ya sesuai sesi kali ini. Dan tempat untuk teman-teman trading, teman-teman untuk belajar kripto untuk pemula atau komunitas, teman-teman bisa kunjungi yang namanya cryptokers.id. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah komunitas kripto, platform komunitas kripto. Cryptokers ini menyediakan platform untuk teman-teman yang baru pemula, yang sudah mahir, yang sudah ahli, bisa terjun di cryptokers.id. Kita rencananya berniat untuk menjadi platform komunitas kripto terbesar di Indonesia, insya Allah. Dan ini akan menjadi tempat belajar buat kita yang ingin tahu dari pemula sampai suhu. Wadah kolaborasi komunitas, bagi ilmu pengetahuan, informasi terupdate seputar cryptocurrency, terkhususnya di Indonesia. Kita baru aja merombak cryptokers.id untuk menjadi komunitas, platform komunitas lah. Visi paham, misi kripto, visi Indonesia, 10% paham kripto, dan play bosku. Walaupun terkesan bercanda, tapi ini benar-benar target kita, dalam artian kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia supaya enggak sekedar langsung terjun lah, enggak sekedar FOMO. Kita harus berliterasi terus terkait kripto. Teman-teman bisa gabung di channel Cryptokers atau grup. Di situ ada grup diskusi, grup berbagi ilmu pengetahuan, update berita juga. Komunitasnya sudah ada 2.000 orang, 1.000 member di channel. Dan kita juga berpartnership dengan komunitas kripto. Di sini sudah ada 6 partnership komunitas yang cukup besar. ICP yang concern di NFT, Bandar iDrop yang concern di airdrop, Agosmologi yang concern di trading, ada juga CIH, ada Pejuang Cuan, BitTrader, Academy. Kita juga berpartnership untuk membangun kripto di Indonesia. Dan kita berfokus kepada kripto social platform, learning space, dan nanti juga ada news, ada market update, signal, review, portfolio tracker. Meskipun ini baru saja kita bangun dan masih tahap development, tapi teman-teman bisa eksplorasi lah. Bisa buat akun juga di sini, nanti akan dapat informasi menarik seputar kripto. Khususnya teman-teman yang mau signal gratis, bisa ada di analisa teknikal ini. Dan info airdrop juga ada di sini, rekomendasi aplikasi. Kemudian teman-teman nggak tahu istilah atau pemula, mulai dari mana ya, mulai dari sini. Dan kami juga menyediakan VIP yang berpartnership dengan Pejuang Cuan dan BitTrader gitu. Ada merchandise juga, beli baju kripto atau Bitcoin, teman-teman bisa beli di sini. Gitu. Yang jelas ini akan menjadi platform komunitas dan ini baru bertumbuh, jadi semoga ini kita bisa membangun industri kripto, komunitas kripto di Indonesia. Mungkin itu aja Mas Gatot. Siap. Seputar cryptocurrency untuk pemula. Keren Mas. Thank you Mas Wahyu. Wah, ini materinya lengkap banget nih dari Mas Wahyu nih, dari mulai kudu nyiapin mental ya Mas ya. Terus juga mesti belajar fundamentalnya segala. Thank you ya Mas. Hari ini materinya lengkap nih gitu. Nah, kan tadi materinya banyak banget nih. Monggo Mas, kalau mau minum dulu Mas. Aus pasti nih Mas Wahyu nih. Monggo Mas, minum dulu Mas. Nah, sambil nungguin Mas Wahyu istirahat sebentar, gue mau ngasih tahu nih, kalau untuk pertanyaan, itu teman-teman bisa langsung raise hand, atau bisa langsung ketik di kolom chat gitu ya. Terus nanti, kalau misalkan mau ada yang langsung nyalain audio, atau sama nyalain videonya, monggo, langsung. Bisa langsung di raise hand dulu, nanti dibantu sama admin. Kemudian bisa lewat chat juga tadi gitu ya. Nah, Mas, sambil nunggu nih Mas, sambil nunggu teman-teman yang nanya.
eh, apa namanya, kripto ini kan baru boom, bisa bilang baru booming lah ya, baru booming di Indonesia itu kan 2-3 tahun yang lalu, betul ya Mas ya, kurang lebih lah ya Mas ya, Iya, iya betul. 2-3 tahun yang lalu. Oke. Nah, challenge-nya apa ya Mas? Ketika orang Indonesia itu kan banyak tipikal yang masih mindset-nya itu apa namanya, yang investasi itu ya harus ada bentuknya. Padahal kripto ini kan nggak ada bentuknya nih. Ngawang-ngawang semua kan kripto ini kan. Investasi kalau misalkan let's say kita ngomong saham, itu ada. Kita punya berapa lembar saham gitu kan ya. Investasi reksadana kita punya gitu kan. Kelihatan gitu kan. Nah, terus investasi apalagi emas misalkan, ketahuan ada tuh fisiknya ada gitu kan. Investasi properti ada. Nah, challenge-nya apa ya Mas di awal waktu Mas Wahyu pertama kali terjun ke kripto gitu kan, coba pasti kan dulu juga mungkin waktu bikin cryptocurrency ini kan juga coba terjun survei segala macam. Challenge-nya ke teman-teman atau ke orang-orang Indonesia nih untuk invest ke kripto tuh apa ya Mas, challenging-nya Mas? Oke. Nah ini menarik pertanyaan Mas Gatot nih, challenging dalam dunia kripto. Memang ini masih menjadi masalah ya. Banyak orang yang belum paham sepenuhnya terkait dunia digital, dunia teknologi informasi, bahwasannya sekarang ini kita melalui fase yang berubah besar gitu. Segala sesuatu menjadi digital, kita berkumpul menjadi digital, kita belajar jadi digital gitu, termasuk dalam hal keuangan finansial gitu. Sekarang uang kita bukan lagi dalam bentuk duit kertas gitu, bukan lagi dalam bentuk aset kekayaan fisik, tapi sekarang kita beralih ke dunia digital di mana orang-orang merasa bahwa ini masa depan, masa teknologi ini bermanfaat untuk banyak orang. Itu sebabnya memunculkan keinginan orang-orang untuk membeli. Dan saya punya beberapa literatur sebelumnya saya dapatkan bahwasannya data itu bukan berarti non fisik, karena data itu adalah sekumpulan elektromagnetik yang diubah oleh mesin komputer gitu. Sebagai contoh, card reader kita atau memory card kita itu sebenarnya setiap kita menyimpan informasi, membaca informasi dalam kartu memori kita, itu komponen elektromagnetiknya berubah. Berarti ini kan sama saja seperti kertas gitu. Sebagaimana kertas, kadang kan kertas biasa itu nggak bernilai apa-apa. Tapi saat kertas itu dicetak menjadi sebuah mata uang, itu menjadi berharga. Karena ada proses di dalamnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, khususnya orang Indonesia ya, yang masih minim akan pengetahuan teknologi, khususnya blockchain. Kita ini masih termasuk minim banget yang menerapkan blockchain atau dunia kripto, sehingga ini menjadi banyak pertanyaan. Nah, solusinya adalah teman-teman cari terus literasi gitu. Kenapa sih kok bisa berharga terus gitu. Dan itu menurut saya menjadi tantangan kita, karena banyak orang yang memanfaatkan juga untuk kejahatan juga. Jadi teman-teman harus hati-hati. Itu yang pernah saya alami juga waktu terjun di dunia kripto, ditipu. Dulu saya stres, sekarang saya bisa tertawa. Ditipu karena banyak orang yang memanfaatkan. Jadi harus hati-hati. Terus belajar supaya semakin yakin bahwa kripto ini investasi yang cukup aman gitu. Oke. Thank you, Mas. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, gue juga mau ngingetin buat download aplikasinya Ngampus gitu ya, supaya dapat materinya. Nanti materinya kita upload di aplikasinya Ngampus, sama dapat sertifikat untuk hari ini juga akan ada di Ngampus. Oke, kayaknya ini udah ada pertanyaan nih, Mas. Bentar, Mas. Pertanyaannya, oke, ini dari Mbak Siti Anisah ya, dari Unindra. Halo Kak, aplikasi kripto apa untuk pemula main kripto? Ini mungkin aplikasi tradingnya berarti ya Mas ya, maksudnya ya, berarti ya? Iya mungkin ya kesannya. Nah, kalau kita dari Cryptokers itu merekomendasikan juga nih. Jadi di panel Cryptokers ini ada namanya rekomendasi. Teman-teman silakan pilih ya, bisa pilih
mana aja di sini kita sediakan perbedaannya. Oke. Ada toko kripto, ada Pintu, ada Binance, Indodax. Kalau untuk pemula, teman-teman yang mau iseng aja, saya sarankan sih di Pintu, aplikasi Pintu, karena ini benar-benar user friendly-nya bagus gitu. Di situ juga ada keterangan mengenai koin yang kita beli. Terus ada simulasinya kalau invest 50.000 per minggu itu jadi berapa. Gitu. Jadi ini paling recommended. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih advance, bisa ke toko kripto atau Indodax. Indodax ini lebih terpercaya karena dari 2014. Tapi kalau teman-teman sekedar mau iseng, silakan coba aplikasi Pintu. Tapi kalau mau lebih serius, toko kripto atau Indodax. Siap. Oke, mungkin itu ngejawab. FYI, gue juga pakai Pintu, Mas. Oke. Yang tadi gue cerita ya. Simple. Iya, simple. Bagus banget itu. Dan jadi promosi Pintu nih. Dan bisa mulainya dengan harga yang murah gitu kan. Kita jadi brand ambassador Pintu nih abis ini di kontak nih. Iya ya. Oke. Ada lagi nih dari Mas Ahmad. Izin bertanya tentang El Salvador yang sudah memakai Bitcoin sebagai alat pembayaran legal di sana. Menurut kakak sekalian, bisa nggak di Indonesia kayak negara El Salvador yang memakai alat digital? Oh, yang apply Bitcoin, Mas, yang sudah bisa buat payment di negaranya, Mas. Monggo, Mas. Seberapa kemungkinan ya? Jadi kalau teman-teman kita buka ini aja, Coin Market Cap. Seberapa mungkin? Menurut saya ya 50-50 lah. Saya juga masih nggak yakin. Tapi apakah ini akan bisa menjadi solusi? Menurut saya bisa dan mungkin akan terjadi. Buktinya El Salvador, negara yang tidak terduga-duga bisa menerapkan Bitcoin. Negara bayangkan menerapkan Bitcoin sebagai mata uangnya. Nah, kalau kita lihat Bitcoin Market Cap, di sini ada legal tender countries. Di website ini teman-teman bisa dapat banyak informasi seputar kripto. Nah, ini ada El Salvador. Di sini nomor 1 El Salvador sudah merealisasikan Bitcoin gitu. Jadi mereka punya 2 mata uang, USD dan Bitcoin. Iya. Nah, di sini ada yang memprediksi next country atau region. Ada Paraguay, Venezuela, Angola, Panama, United States, dan ada Indonesia di peringkat 13. Orang-orang merasa bahwasannya next Indonesia nih peringkat 13 gitu. Mereka memprediksi. Dan prediksi ini bukan hanya dugaan aja, tapi ini bentuk supporting juga dan analisa ekonomi gitu. Bahwasannya Bitcoin itu bisa melawan mata uang kita. Kenapa ya? Karena banyak yang riset mengatakan bahwa fungsi dari Bitcoin itu sudah seperti mata uang sebenarnya gitu. Ya mungkin teman tahu lah kenapa ada inflasi, kenapa terjadi inflasi ya karena ada sistem yang memang ya seperti itulah, nggak mungkin disampaikan saat ini. Jadi teman-teman harus tahu dasar kenapa orang-orang menerapkan Bitcoin itu biasanya dari sejarah dan menurut saya sangat memungkinkan. Memungkinkan gitu ya. Oke. Oh ya, by the way ini Mimin udah nge-share gitu ya grup Telegramnya Cryptokers juga nih sama channel Telegram yang ngampus di kolom chat. Jadi yang mau buat belajar kripto bisa langsung dicek chat dari admin kita. Oke, lanjut nih Mas dari Mas Zikri. Izin bertanya Kak, seberapa besar pengaruh supply demand pada dunia kripto? Monggo Mas Wahyu. Ya, oke. Supply demand ya. Supply demand itu kan permintaan dan penawaran. Seberapa besar ya sangat besar. Seluruh aset investasi itu juga basicnya itu supply demand. Emas juga supply demand. Terus mata uang lain juga terkadang supply demand gitu. Jadi seberapa besar sangat cukup besar. Dan itu yang menyebabkan harga kripto cukup volatil. Kalau teman-teman pelajari terus, Bitcoin itu sudah diprogram terbatas. Tidak bisa diproduksi lagi, juga sudah mencapai max supply. Misal Bitcoin itu jumlahnya 21 juta. Saat sudah mencapai 21 juta, Bitcoin tidak bisa ditambah lagi, karena sudah diprogram seperti itu.
Hal itu menyebabkan Bitcoin itu diburu atau cryptocurrency itu diburu karena untuk menerbitkan satu Bitcoinnya dibutuhkan proses yang namanya mining yang membutuhkan superkomputer gitu. Itu yang menjadi pengaruh supply demand sehingga harga Bitcoin itu to the moon meningkat. Iya. Permintaannya besar, sedangkan jumlah supply-nya itu sedikit gitu. Terbatas gitu ya. Terbatas. Ya. Oke. Baik. Oke, Mas. Thank you, Mas, penjelasannya. Oke. Mungkin sekarang dari admin mau coba share PPT pertanyaan. Ada titipan pertanyaan nih, Mas, dari beberapa teman-teman kemarin. Untuk Sobat Kampus yang present nanti setelah ini ya, kita bahas ya. Oke, ini dari Mas Hanggra Putra Septira. Apakah kripto sudah diizinkan di Indonesia oleh OJK? Lalu ini ada ruginya nggak sih? Gitu. Monggo, Mas. Oke. Saya akan sampaikan bahwasannya di Indonesia ini, kripto ini diakui sebagai komoditas yang layak diperdagangkan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini masih regulasinya Bapepti yang megang. Bapepti. Jadi bukan OJK. Karena kripto diakuinya sebagai komoditas, bukan sebagai alat investasi, itu menyebabkan tidak diregulasi oleh OJK gitu. Tapi apakah suatu hari akan diregulasi terkait OJK? Menurut saya mungkin saja terjadi gitu. Dan di banyak aplikasi exchange itu sudah ada pengawasan Bapepti, menteri-menteri keuangan dan lain sebagainya gitu. Pokoknya banyak pengawas, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan apakah ini ada ruginya nggak sih? Ya nggak mungkin dong aset investasi itu nggak rugi. Pasti ada yang rugi gitu. Nah, kalau ditanya apakah rugi apa enggak, ya tergantung teman-teman gimana. Tergantung pasar juga kayak gimana gitu. Jadi ya sudah pasti rugi itu ada, tapi gimana caranya kita meminimalisir kerugian itu gitu. Jadi pasti ada kerugiannya. Jadi jangan bayangin profit terus. Tetap ada rugi, tapi kalau untuk investasi jangka panjang saya rasa lebih profitable sih. Ya. Oke, Mas, thank you. Oh, ini kebetulan ada yang raise nih. Wah, dosen gue nih, Pak Bruri, silakan Pak Bruri. Kalau mau on cam ataupun open mic, monggo Pak. Oke. Sorry. Ini ada gue ini lagi. Background seminar lagi, sorry. Gini, Mas Wahyu, thank you ya. Ya kenalin Mas Wahyu, saya bukan dosen lah di sini ya. Ya saya memang ini aja Mas, ya kenal kripto udah ya sejak Februari ya. Jadi investasi saya pindahkan dari stok ya, dari saham itu saya pindahin karena saya lihat kripto ini bagus gitu kan. Nah terus yang saya pengen tahu gini Mas, jadi saya kan pertama pakai Binance tuh ya. Iya. Pakai Binance, terus ternyata kan Binance itu kan ya ada berita lah ya bahwa Binance itu tidak teregulasi. Kemudian ada toko kripto ya. Iya betul. Kripto. Cuma memang koin-koin atau token di toko kripto kan nggak sebanyak Binance tuh, apalagi yang baru-baru gitu kan ya. Iya betul. Itu kalau dana kita ada di Binance tuh kira-kira ini nggak ya? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi kira-kira aman nggak ya? Gitu ya. Karena sebagian dana saya masih ada di Binance. Ya, yang satu itu langsung atau gimana Mas? Mau pertanyaan kedua ya? Pertanyaan ketiga ada 3 pertanyaan makanya apa? Gue pakai. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut kedua ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua boleh Pak, lanjut Pak. Terus gini tadi kan dibilang kalau kita jadi yang ya agak stres tuh jadi trader ya, karena kan kita kan masih kerja. Nah terus nyoba trading tuh gitu kan, jadi belajar deh tuh kan fundamental kayak apa dan sebagainya. Tapi kripto ini kan memang high risk ya, fluktuatifnya gila-gilaan gitu. Pernah sampai profit 300%, tapi karena ya mungkin karena pemula ya gitu, jadi ya itu floating itu doang tuh.
Floating profit, floating profit itu kan kayak ngawang-ngawang doang kan. Wah dia, gue banyak nih gitu kan. Nggak taunya dia besok pagi pas bangun tidur jeblos gitu kan. Itu udah pernah. Jadi gimana ngaturnya gitu Mas ya. Jadi investor sama jadi trader. Karena kalau trader itu waktu ya, masalah di waktu itu. Terutama trader lah. Kalau investor gatalnya begini Mas. Pada saat sekarang kan Bitcoin nih lagi 62 nih ya. Iya. Ini kan tembus 62.000 nih, gitu kan. Nah itu, pengennya ini nggak ya? Dijual apa enggak nih, gitu kan? Jadi, nah yang kayak gitu tuh gimana tuh? Itu kan mental tuh. Pengennya invest gitu, tapi ngelihat buset, ini harusnya gue jual nih, gitu. Itu tuh puyeng tuh, lagi kayak gitu tuh, Mas. Iya. Nah, terus yang ketiga nih, gini ceritanya. Gue tuh dulu pernah beli Bitcoin waktu itu awal-awal banget ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu lah, di sebuah pokoknya ada website. Gue beli tuh, harganya waktu itu masih 500-an ribu tuh Mas. Oh iya. Gue beli 4 Bitcoin. Nah habis itu kan dikasih private key ya, private message ya, private private key ya, untuk supaya bisa membuka dompetnya gitu kan. Nah itu hilang Mas, hilang itunya. Itu gimana caranya? Lumayan kan pas Bitcoin jadi sultan kan. Private key-nya hilang ya? Iya. Saya udah cari-cari tuh udah di di mana ya? Itu ya kali punya solusi gitu ya. Saya harus kemana gitu. Saya cari-cari ininya, kok nggak ketemu. Saya empat kan dulu, tapi menghargai masih 2 jutaan sih waktu dulu itu ya. Iya. Sekarang kan udah gila kan. Dan saya cari-cari kemana. Waktu dia nembus 65.000 itu saya udah cari-cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Ya mungkin ada solusi. Padahal udah mau order helikopter ya Pak, mobil helikopter ya Pak. Wah, parah itu. Aduh, cari-cari kemana-mana udah pusing tuh. Gitu. Ntar saya bantuin cari boleh Pak? Setengah aja Pak, bagi nggak mau. Ya coba, kali aja ada solusi kali. Kalau hilang itunya tuh gimana sih Mas? Private key-nya gimana? Siap. Iya, kalau di bank kan gampang tuh. Kita tinggal nunjukin KTP segala macem gitu kan. Udah itu udah mudah lah gitu. Tapi kalau di sini kan ya di situ ada risiko, saya tahu sih. Jadi saya nggak terlalu ini banget gitu Mas Wahid. Oke, itunya Mas. 3 pertanyaan, thank you. Thank you Pak Budi. Thank you. Oke, monggo Mas Wahyu. Tadi Mas ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang Pak Brudi sempat naruh di Binance gitu ya. Tapi kan nggak terregulasi tuh. Nah pertanyaannya aman nggak sih Mas kalau naruh di Binance Mas? Ya. Oke. Ini pertanyaannya menarik banget nih, dan harus orang-orang Indonesia rasanya mesti bermindset seperti Bruri ini ya. Apaan? Bahwasannya Binance itu aman apa enggak, ya kita mesti tahu ya bahwasannya exchange Binance ini kan exchange luar gitu, bukan exchange Indonesia. Otomatis itu menjadikan suatu kewaspadaan buat kita. Kalau naruh aset di luar harus hati-hati. Sebagai contoh, dulu saya 2017 pernah invest di suatu exchange besar di luar negeri. Saya taruh di situ. Cuma beberapa koin aja, tapi sekarang nilai cuma beberapa ratus ribu aja, tapi sekarang nilainya juga kalau masih ada itu juga udah nemu 100 juta. Dan kemudian website itu dihack, nggak beroperasi lagi, sampai sekarang belum di-refund, ada pengembalian dana, dan itu stres banget sih. Dan itu yang mesti kita tahu, bahwasanya exchange itu kan tempat jual beli kripto. Yang megang akses uang kita itu kan exchange. Jadi kita mesti berhati-hati semisal exchange itu dibawa kabur gitu. Meskipun Binance itu nomor 1 saat ini, tapi kan nggak menutup kemungkinan suatu saat dihack gitu. Itu sebabnya untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah Indonesia memblok Binance gitu. Jadi mesti waspada. Kalaupun teman-teman mau menaruhnya, jangan taruh dalam jumlah besar gitu. Waspada, tetap harus hati-hati.
Kalau teman-teman yakin, ya silakan juga nggak apa-apa. Nah, kemudian jadi ya balik lagi ke kitanya, jangan sampai kita naruh aset yang besar di exchange gitu, itu bahaya. Nah, yang kedua tadi terkait investasi itu, kita tergoda saat naik tinggi kita gatal pengen jual gitu. Iya. Saat lagi floating profit kita gatal untuk jual. Nah ini sebenarnya balik lagi ke mindset kita. Kita ini seorang investor apa enggak? Kalau kita sudah bermindset seperti itu, otomatis kita sedang digoyahkan untuk diuji namanya. Diuji. Tapi kadang yang stres juga, ternyata profit nih, besoknya malah rugi. Tahu gitu jual kemarin. Iya. Nah, itu memang mental terberat dari seorang investor. Bersabar untuk beberapa tahun, menunggu beberapa bulan gitu. Jadi siap. Ya memang itu caranya. Nah ini tipsnya, kalau seandainya yakin bahwa itu kesempatan yang baik, jual nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tidak jual dalam jumlah besar. Semisal 10% aja, 5% aja, itu nggak apa-apa sih. Itu justru yang bagus, karena kita bisa memutar terus. Siapa tahu setelah kita jual, dan besoknya turun, kita bisa serok lagi gitu kan. Atau kita pakai ke aset investasi lain. Nah, yang terakhir terkait private key. Jadi, Sultan Mas harusnya. Jadi gini teman-teman, di kripto itu ada macam-macam wallet gitu. Wallet kusdatial sama non kusdatial. Wallet yang disimpan exchange, contohnya Binance, Pintu, Indodax, itu kan uang kita, aset kita yang nyimpen mereka gitu, perusahaan itu. Ada juga yang milik kita pribadi. Jadi dasarnya kripto dan Bitcoin itu sebenarnya milik kita pribadi. Itu yang membuat kripto itu lebih aman. Saat kita megang kuncinya, ibaratnya dompet kita lah. Dompet kita itu kita yang megang. Nah, masalahnya di kripto itu kalau dompet kita hilang kuncinya, ataupun kita nggak tahu naruh kuncinya di mana, uang kita nggak akan kita bisa kembalikan lagi. Jadi abadi, hilang abadi. Aduh, sampai sekarang sih belum ada yang nyoba, belum. Banyak juga, ada juga kasus orang waktu itu punya berapa ribu Bitcoin gitu di storage-nya, di hard disk-nya. Terus yang dibuang. Dibuang. Dia sampai sekarang masih nyari dan nggak bisa balikin Bitcoin-nya lagi. Iya. Saya juga masih nyari. Dia juga masih nyari. Oh iya. Pak Brody udah order helikopter soalnya, Pak. Udah helikopter ya, Pak. Bukan. Iya kan, lumayan. Iya Mas Wahyu, thank you ininya sharingnya, thank you. Udah join juga tuh. Ada ini nggak Mas? Grup premium nggak Mas? Yang kalau itu di Telegram? Sejauh ini belum, tapi kalau VIP paling dari partnership sih. Kalau VIP dari partnership aja. Ya. Thank you Mas. Makasih Mas Gatot. Ya. Thank you Pak Brody. Mungkin admin boleh bantu lagi share screen lagi. Untuk yang pertanyaannya tadi, lanjutan. Oke, nah ini lanjutan nih Mas Wahyu dari Mas Anindito Binangkit. Akankah kripto menjadi alat pertukaran di masa yang akan datang? Monggo Mas. Apakah kripto akan menjadi alat pertukaran di masa yang akan datang? Ini pribadi ya, pandangan saya pribadi ya. Menurut saya sangat mungkin dan sangat realistis. Nah, kenapa? Karena kecenderungan sekarang ke sana. Arah ekonomi kita sepertinya cenderung ke sana. Belum lagi ada yang namanya CBDC, Central Bank Digital for Currency. Itu adalah sebuah proyek di mana uang di bank sentral itu menjadi kripto. Menjadi dalam bentuk kripto. Seperti yuan digital. Di China itu sudah menerapkan yang namanya yuan digital. Jadi itu berbasis cryptocurrency. Dan kecenderungannya sudah ke sana. Dan di China itu sudah menerapkan itu. Dan otomatis negara sebesar China nggak mungkin akan berpikiran ke sana dong. Mereka pasti punya dasar pemikiran yang menyebabkan itu bisa menjadi alat pertukaran di masa depan. Jadi atas dasar itu saya meyakini, dan banyak juga para ahli yang mengatakan bahwa
asalnya Bitcoin ini sebenarnya masih murah, cryptocurrency ini sebenarnya masih murah, industri yang baru bertumbuh seperti internet di tahun 1900. Gitu. Jadi penggunanya masih sedikit, teknologinya sangat bagus, itu yang menyebabkan orang-orang ingin terus menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency. So jadi sangat possible suatu hari Bitcoin ini akan menjadi alat tukar di masa depan. Oke, lanjut Min. Thank you Mas jawabannya. Selanjutnya dari Mas Nicholas nih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, hingga berapa persen keuntungan yang kita dapat dari bermain kripto? Wah ini Mas. Mungkin pengalaman pribadi Mas. Boleh Mas di-share Mas? Iya. Seberapa persen ya? Jadi saya waktu awal-awal pandemi tuh ada koin micin ya. Ini contohnya koin micin ya. Yang saya beli itu cuma 100 ribu doang gitu. Jadi duit siap hilang. Saya siap hilang duit itu gitu, taruh di suatu koin. Dan seminggu kemudian itu jadi 2 juta, jadi 3 juta, sampai 10 juta pernah, 10 juta. Padahal cuma 100 ribuan doang. Dan tinggal hitung aja tuh berapa persen, berapa puluh persen, berapa ratus persen gitu. Dan ini banyak tahu juga. Koinnya tuh. Kayak gue tahu koin. Itu banyak banget itu. Banyak banget, bukan cuma satu. Dan itu sudah banyak yang terbukti gitu. Tapi saat dam itu juga sadis. Misalnya dari 1 juta itu bisa jadi abu, jadi 100 ribu, jadi 50 ribu. Jadi yang 1 juta itu bisa anjloknya juga dalam juga. Jadi kalau ditanya seberapa persen keuntungan, infinity. Nah ini yang berbahaya di kripto karena nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah kayak di saham kan. Dan ya nggak ada batasan, tapi ingat bahwa sesuatu yang naik cepat pasti akan turun cepat gitu. Ya, oke. Thank you Mas. Lanjut, Min, silakan. Oh sorry, ini sebelum lanjut ada yang raise hand dulu nih dari Mas Feby. Silakan Mas Feby. Mau on cam atau on mic, silakan. Ya, halo, bisa dengar suara ya? Ya, aman Mas, monggo Mas. Iya. Mengenai Bitcoin untuk Mas Wahyu sendiri, itu prediknya sampai di akhir tahun berapa USD ya? Dan ya itu predik aja. Dan kalau untuk Mas Wahyu, kira-kira kalau untuk invest itu short term atau long term? Oke. Kalau saya sih untuk pribadi saya predik untuk Bitcoin itu kan memang bisa sampai di 130 USD, 130 ribu USD. Itu predik saya karena saya menghitungnya berdasarkan dari nilai emas yang berbanding dengan harga properti dunia. Itu saya hitungan di situ dan stok dari Bitcoin sendiri. Seperti itu sih. Dan kemungkinan ya untuk tahun sampai di 2023 saya prediksi sampai 400 ribu. Itu prediksi saya sih. Tapi nggak tahu dari narasumber gimana Mas ya. Itu aja sih, makasih. Kalau sampai 400 ribu, Pak Bruri tadi makin senang lagi nyari. Tutup. Bilang gua, tapi enggak sih. 87 ribu kali. Enggak, 130 kalau saya hitung. Itu udah bolak-balik saya. Amin. Amin. Monggo Mas Wahyu. Oke. Thank you Mas Feby pertanyaannya. Ya, thank you Mas Feby nih. Ini ilmu perdukunan sebenarnya. Jangan perdukunan, harus hitungan dong, nggak enak. Harus hitungan. Enggak. Gimana? Nah ini berkaitan yang tadi saya udah bilang. Ada namanya technical analysis gitu. Itu untuk memperkirakan target atas, target bawah, supaya kita tahu kapan masuk, kapan keluar. Kalau teman-teman menggunakan technical analysis di time frame daily, atau boleh saya screen kali ya? Boleh Mas. Boleh ya. Ini cepat aja. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini nggak usah. Saya menggunakan astronomi juga, astrologi juga. Nah,
kita akan melihat di sini bahwasannya Bitcoin sedang mencoba break dari resisten kuatnya di 60K, dan ini sudah menembus sekarang 61K. Kita akan mencapai titik terkuat, resistensi terkuat yang umumnya akan sulit ya. Tapi sangat possible jika ada news bagus gitu. Nah, kalau ditanya berapa kemungkinan, saya juga pernah memperkirakan dan pernah buat di video di TikTok, sudah dipublikasikan di Instagram juga ada, bahwasannya Bitcoin sangat possible untuk mencapai 83 sampai 130K atas dasar Fibonacci. Jadi kalau kita menghitung tren menggunakan Fibonacci, possible itu sangat memungkinkan. Kita tarik dari swing low ke swing high, dan kita lihat ada 1618, dan ini sangat memungkinkan Bitcoin menyentuh di harga segini, 124K di tahun mendatang. Prediksi saya di tahun mendatang sampai 183.000 US dollar ya. Hitung aja, kita kaliin aja sekitar 150K dikali berapa? 14.500. Ya sekitar 2 miliar lah, sekitar 1 sampai 2 miliar sangat possible di tahun depan. Selama sentimennya masih positif ya, sentimennya masih positif. Tapi menurut technical analysis sangat possible, sangat amat mungkin. Itu sih, Mas, kalau perdukunan saya. Siap, oke. Lanjut. Mungkin dari admin ada masih yang di slide-nya. Oke, ini dari Mas Haris. Bagaimana cara yang tepat dalam berinvestasi agar tidak menghadapi kerugian? Oke. Cara yang tepat dalam berinvestasi agar tidak menghadapi kerugian, yang paling tepat adalah mempunyai teman atau mentor ya. Jadi teman-teman punya kenalan yang sudah lebih tahu, sudah lebih ahli, atau influencer sekarang banyak ya, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar, atau lihat, banyak kan sekarang di TikTok, konten seputar kripto, di YouTube, itu adalah cara terbaik untuk menghadapi kerugian. Jadi kita selalu belajar dan selalu banyak masukan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Bitcoin itu akan turun dulu atau akan naik dulu. Banyak orang yang bisa memprediksi itu, dan terbukti juga walaupun tidak 100%. Dan itu cara terbaik supaya nggak menghadapi kerugian. Atau yang opsi keduanya ya sekedar invest dan tunggu beberapa tahun kemudian gitu. Tapi kalau itu pastiin cuma Bitcoin aja. Jadi pastiin tadi kan kita sudah bahas terkait tips. Nah itu tips terbaik menurut saya untuk diterapkan di kripto. Oke. Lanjut. Berikutnya masih ada pertanyaan? Oke, dari Mas Samuel. Kapan harus beli, kapan harus jual? Nah ini Mas. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ. Apa kuncinya Mas? Ya ini balik lagi ya, tadi kita udah bahas seputar trading. Trading itu menggunakan technical analysis. Technical analysis itu teknik yang saintifik. Seperti kita memprediksi kapan hujan, kapan tidak hujan. Kan BMKG bisa gitu. Tapi kita mesti tahu BMKG itu tidak 100%. Mereka mengklaim tidak 100% bahwasannya prediksinya hujannya benar atau prediksi tidak hujannya salah gitu. Dan seperti itulah pula trading gitu. Tidak 100% benar. Walaupun kecenderungannya di atas 50%, sekitar 70-80%. Jadi tidak ada technical analisis yang 100%. Itu perlu digarisbawahi. Tidak 100% technical analisis benar. Tapi apakah itu membantu? Sangat membantu. Itu kita jadi bisa tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Ketika harga menyentuh support, disitulah momen terbaik kita beli. Di saat menyentuh resisten, disitulah jual sesaat gitu. Ada juga technical analysis menggunakan astrologi melalui pendekatan bulan bintang. Banyak yang tanya apakah itu syirik dan lain sebagainya gitu. Apakah itu hanya teori saja? Menurut saya itu saintifik juga karena peristiwa alam itu mempengaruhi psikologi manusia. Jadi astronomi itu sebenarnya
ilmu psikologi manusia saat bulan purnama, saat bulan baru itu mempengaruhi psikologi manusia. Itu mungkin salah satu hal yang mungkin bisa teman-teman jadi insight tertentu sih. Oke. Pengaruh juga ya ternyata ya. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan lagi, Min? Oke, dari Mas Doli nih. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk bermain kripto jika kita sebagai pegawai yang bekerja? Nah, ini Mas. Oke. Ini yang lucunya adalah kata bermain kripto. Jadi teman-teman tahu, kripto itu bukan permainan. Kripto itu ya investasi. Tapi karena ini jadi kata yang terlalu sering di Indonesia, tapi nggak apa-apa lah ya. Berapa lama ya sebenarnya nggak ada parameter tertentu sih. Tapi sebisa mungkin luangkan waktu, misalkan 30 menit dalam seminggu, kalau teman-teman seorang pekerja, atau beberapa jam aja lah ya, untuk meluangkan waktu. Yang teman-teman harus pastikan, saya tidak tahu sih parameter berapa jam ya, berapa lama untuk bermain, tapi umumnya orang-orang sebulan untuk fokus itu sudah bisa gitu, sudah tahu, bahkan sudah expert. Semakin sering itu akan menjadi terbiasa gitu. Jadi sekitar segitu lah, sebulan, 3 bulan. Ya. Oke, lanjut, Min, silakan. Dari Mas Imam, bagaimana bahas cara mencari koin kripto yang fundamentalnya bagus? Oke, pertanyaan menarik nih. Koin kripto yang fundamentalnya bagus. Nah, ini kita harus menggunakan teknik fundamental, teknik dasar lah. Jadi kenapa harga itu bekerja ya karena ada fundamental, karena ada orang-orang yakin bahwasannya koin itu akan terus meningkat. Itu yang menyebabkan Bitcoin itu naik terus gitu karena fundamentalnya bagus. Contoh ada Cardano. Cardano itu kan platform smart contract yang which is seperti Ethereum, dan teknologinya baru, lebih baik secara kecepatan transaksi. Itu menjadikan Cardano ini punya masa depan yang bagus. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi apakah koin atau token yang teman-teman itu beli bagus atau enggak gitu. Nah, tadi teman-teman bisa kunjungi coinmarketcap.com. Itu ada rekomendasi koin-koin berdasarkan data, dan website-websitenya di situ juga ada, historical beritanya juga ada di situ. Itu menjadi referensi para pecinta kripto ya, kripto entusias pada saat ini gitu. Siap. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaannya? Oke, ini dari Mbak Anissa. Lebih baik yang mana, trading di mata uang baru yang harganya murah atau trading di mata uang lama seperti Bitcoin yang harganya sudah melambung tinggi? Lebih baik mana? Ini pertanyaan yang jawabannya dua-duanya bisa benar gitu. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, tergantung diri Anda sendiri gitu. Teman-teman profil resikonya high risk atau santai gitu. Kalau teman-teman memilih untuk beresiko ya nggak apa-apa, trading di mata uang baru itu nggak apa-apa, no problem, asal siap resiko. Kuncinya itu siap resikonya apa enggak. Kalau untuk pemula yang teman-teman belum tahu agresifnya seperti apa, ya mulai dari Bitcoin aja dulu. Saya sih rekomendasikan untuk pemula awam trading Bitcoin aja dulu. Masih. Oke. Lanjut. Ada? Oke, dari Mbak Andi nih. Bagaimana cara berinvestasi kripto tanpa rugi? Wah, ini. Karena hal ini akan menjadi ketakutan besar bagi para pemula yang berinvestasi tapi dengan uang simpanan. Monggo, Mas. Waduh, ini pertanyaannya tanpa rugi. Di dunia ini menurut saya tidak ada yang tidak rugi sih. Bahkan kita terjun di dunia ini sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Gitu. Karena kita dihadapkan dengan situasi yang pasti ada susah, ada senang gitu. Termasuk di kripto. Di kripto itu kan baru banget ya. Aset yang baru dan pasti memiliki kerugian entah apa yang akan terjadi gitu. Jadi pastikan ya selalu manajemen resiko teman-teman gitu. Apakah ini menjadi ketakutan besar? Ya pasti jelas gitu. Karena dunia saham sekarang, stock market itu mulai ditinggalkan. Orang-orang lebih percaya kripto. Kenapa? Karena lebih transparan, teknologinya berkembang terus. Ya, dan itu menjadikan orang-orang mulai meninggalkan pasar saham.
perlahan gitu. Dan cara untuk tidak rugi ya balik lagi literasi keuangan Anda gitu, literasi berteknologi dan literasi dalam berkripto gitu. Oke. Itu akan meminimalisir perlahan. Ya. Oke, boleh lanjut? Oke, dari Mas Hilmi, bagaimana cara membeli kripto dan lewat aplikasi apa? Oh, tadi udah sempat dijelasin ya, Mas, di webnya Cryptokers tadi ya. Ya, betul. Bisa nanti dicek aja Mas Hilmi. Oke, kemudian dari Mas Zikri, bagaimana melatih mental supaya bisa mengikuti majunya perkembangan kripto di masa sekarang? Silakan Mas Wahyu. Oke, bagaimana melatih mental supaya bisa mengikuti majunya perkembangan kripto? Sampai saat ini saya melatih mental. Memang ini menjadi tantangan buat kita ya, para investor kripto, supaya bisa melatih mental, karena di kripto itu luar biasa hype-nya, luar biasa cukup luar biasa. Dunia kripto ini cukup luar biasa sentimennya. Itu sebabnya teman-teman harus waspada juga melihat berita. Terlatihlah melihat bad news. Terlatihlah melihat good news gitu. Karena semakin berita bertubi-tubi datang itu akan merusak mental kita, dan itu bahkan investor besar pun juga mengalami mental seperti itu. Jadi cara melatihnya ya terbiasa melihat berita. Oke. Sip, lanjut, Min, silakan. Wah, ini dari Pak Bururi ini. Kalau investor perlu tahu session money flow nggak, bro? Kalau investor, menurut saya perlu sih. Kita harus tahu kapan Bitcoin season, saat Bitcoin mendominasi, kita harus tahu saat altcoin mendominasi. Bukan berarti kita menjual seluruh aset kita di kripto, tapi kita mengikuti flow arus uang yang masuk di kripto gitu. Kita tahu, karena itu membuat kita lebih profitable gitu. Tapi it's okay kalau teman-teman tidak mengikuti money flow, artinya teman-teman terus menambah investasi gitu. Itu nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau profitable, pelajari money flow, pelajari technical analysis gitu. Itu sih. Ya. Oke, lanjut. Oke, dari Mas Muhammad Imam, izin bertanya Kak, seberapa aman berkriptoria karena menghimpun dana dari masyarakat? Ini apakah udah dewas ya? OJK? Tadi ya, udah dipertanyain juga. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari Mas Ahmad, izin bertanya tentang El Salvador. Oh, ini udah juga. Tadi mungkin dia nanyanya 2 kali lewat chat juga. Silakan lanjut, Min. Oh, udah habis. Oke. Oke, kalau di kolom chat, nah ini di kolom chat ada yang nanya, ini sebentar, itu dari Mas Muhammad Imam, bedakah antara kripto dengan uang digital? Dengan uang ya berbeda, seperti yang saya bilang, bahwasanya uang digital itu ya kayak duit kita di bank online lah, yang duit kita itu tersimpan dalam server bank itu. Nah, kalau duit kita di kripto, duit kita tersimpan dalam server yang disebar. Jadi untuk hacker mengambil uang kita, dia perlu untuk meretas ribuan komputer, yang which is sampai saat ini masih mustahil, walaupun sejarah pernah mengatakan itu. Jadi Bitcoin itu pernah dihack. Tapi itu udah dulu lah, keamanannya sudah di-upgrade terus gitu. Ya seperti itu caranya gitu. Oke, sip. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mas Kris. Teknik analisis apa saja yang biasa digunakan dan rekomendasi technical analitik yang lebih profitable? Oke, technical analisis sebenarnya macam-macam ya. Banyak banget alirannya, astrologi, terus Fibonacci,
Terus support resisten itu juga termasuk kuat loh. Terus ada indikator-indikator juga banyak kayak RSI, terus MACD itu banyak banget. Tapi kalau rekomendasi combine. Jadi harus bisa mengkombinasikan support resisten, Fibonacci, indikator, itu akan bisa lebih profitable. Jadi kombinasi antara indikator. Itu sih. Oke. Sip. Nah, terakhir nih Mas, mungkin karena pertanyaan juga udah kita close ya gitu. Tipsnya nih Mas, buat pemula sama mungkin ada sedikit quotes buat teman-teman yang mau main kripto nih Mas. Monggo Mas. Oke, training apa nih? Apa tadi? Sorry. Oh, tipsnya Mas. Tipsnya buat yang teman-teman pemula ini yang mau main kripto sama ada sedikit quotes nggak Mas? Mas kira-kira yang buat teman-teman nih. Jadi tips buat teman-teman ya mulailah dari mempelajarinya dulu. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang kita beli itu justru berbahaya. Dan pastikan kita selalu memulainya dari mempelajarinya. Jangan sampai ikut-ikutan, berprinsiplah dan tekun untuk mempelajari terus setiap harinya seputar cryptocurrency karena ini masa depan kita di masa mendatang. Itu mungkin Mas Gatot. Oke, thank you Mas Wahyu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih. Tadi udah banyak pertanyaan, udah banyak sharing juga dari Mas Wahyu gitu ya. Semoga bisa ngebantu sobat kampus semuanya yang yang penasaran nih masih sama kriptonya gitu. Jangan lupa buat absen di form yang sudah di-share sama admin di kolom chat ya untuk dapetin sertifikat dan dapetin materinya. Langsung aja download aplikasinya Ngampus gitu. Oke, terus buat teman-teman nih yang penasaran dengan NFT gitu ya, pantengin aja Instagramnya Ngampus di @ngampus_. Itu nanti sama di Ngampus FC juga. Nanti kita kan adain ngotak itu buat ngebahas soal NFT nih untuk pemula gitu ya. Jadi follow juga Instagramnya Ngampus. Nanti juga bisa join. Sekarang ada grup Telegramnya juga di Telegramnya Ngampus. Jadi supaya nanti bisa dapat update nih acara-acara berikutnya ngotaknya itu apa aja gitu ya. Linknya ada di kolom chat dibagiin sama admin kita gitu. Oke. Dan sekali gue ingetin buat punya circle yang seru bahas kripto itu bisa langsung join ke Cryptokers-nya Mas Wahyu ya. Jadi supaya bisa saling sharing juga di sana gitu. Oke, sekali lagi thank you Mas Wahyu. Thank you juga buat teman-teman sobat Ngampus semua serta hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.